Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal mu'minin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid akhir zaman sebenarnya sebuah judul yang agak menggelitik dari segi bahasa kena. Kenapa demikian? Tauhid akhir zaman dengan tauhid pertengahan zaman dengan tauhid awal zaman dunia ini ada, semuanya sama, yaitu la ilaha illallah. Tapi kalau menjadi ahli tauhid di akhir zaman baru tepat. Ma'asyiral muslimin, kenapa tema ini kita angkat? Karena khawatirnya kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi fitnah iman yang akan menimpa umat ini di akhir zaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sanadnya dengan rijal yang thiqat, dengan tokoh-tokoh yang terpercaya, riwayat-riwayat yang sahih? Rasul bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Hadis ini berkaitan tentang akhir zaman. Pada saat itu, kata Nabi, orang beriman paginya karena beratnya tekanan hidup, karena hebatnya gelombang kejahilan yang disuntikkan, karena dahsyatnya kesesatan yang saat itu membungkus dunia. Orang yang paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Bukan musliman dalam hadis ini ya. Yusbihur rajulu fiha mu'minan. Paginya orang masih beriman, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'minan, bukan musliman. Sebab apa? Mukmin berarti level keislamannya sudah di atas rata-rata. Mukmin pasti muslim yang taat, muslim yang baik. Muslim belum tentu mukmin. Ini dalam penjabaran para alim ulama kita tentang tingkatan orang beragama. Tingkatan orang beragama itu ada 3. Yang pertama yaitu muslim. Yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin. Tentang tingkatan ini Allah sebutkan di surat Fatir ayat yang ke-32. Lalu dalam hadis sahih Imam Muslim dari Umar ibn Khattab, Nabi menyebutkan tentang strategi malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad. Dia tanyakan tentang Islam, dia tanyakan tentang iman, dia tanyakan tentang ihsan.
pada penutup hadis, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tingkatan orang dalam beragama itu ada 3. Kan Nabi tadi bertanya kepada Umar, ente tahu siapa tadi yang bertanya? Umar menggeleng. Kata Nabi, itu malaikat Jibril. Dia datang kemari untuk mengajarkan kalian isi agama ini. Jadi isi agama ini kalau dalam hadis itu adalah tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan pada giliran berikutnya, inilah tingkatan-tingkatan orang beragama. Tingkatan muslim, tingkatan mukmin, tingkatan muhsin. Baik. Dalam hadis fitnah akhir zaman, Nabi menyebutkan paginya orang itu masih mukmin, sorenya sudah kafir. Berarti level imannya itu udah kuat. Ternyata masih bisa kafir. Bagaimana dengan orang yang imannya lemah? Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya, hanya karena alasan dunia tega dia menggadaikan imannya, hanya karena dunia rela dia melepas imannya. Silakan buka surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Firman Allah di situ, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum. Kaum muslimin, ada 2 hal yang unik di sini. Yang pertama yang Allah sebut itu adalah amanu. Amanu. Kemudian Allah berfirman, may yartadda. May yartadda minkum. Orang-orang yang telah beriman, siapa saja yang ia yartadda. Yartadda ini bukan fi'il madhi, bukan fi'il amar, tapi dia adalah fi'il mudhari'. Fungsi fi'il mudhari' itu adalah sekarang dan yad yang akan datang. Sekarang ini kamu bisa jadi orang sebagai beriman, tapi akan menjadi orang yang murtad. Dalam waktu yang sama, kamu mungkin masih beriman, tapi kamu sudah dipandang murtad oleh siapa? Ya oleh Allah. Di masa yang akan datang, mungkin sekarang iman kamu oke, tapi di masa yang akan datang, yartadda, peluang kamu murtad itu ada. Minkum, dari kalangan kamu. Surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, may yartadda minkum, siapa saja yang sedang murtad di antara kamu. Selama ini asumsi kita murtad itu pindah agama dari Islam kepada non-Islam. Nanti kita akan uraikan insyaallah ta'ala. Ternyata yang menyebabkan seseorang murtad menurut kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah ada 10. Yang nomor 10-nya baru pindah ke agama lain. Ada 10 penyebab seseorang bisa keluar dan murtad dari agama yang benar ini. Ada 10, nomor 10-nya baru berpindah dari agama Islam kepada agama lain. Asumsi kita selama ini yang murtad itu hanya itu satu saja, pindah dari Islam pada yang lain. Tidak, kaum muslimin. Ada 10, 1 sampai 9-nya. Ini yang jarang diuraikan oleh para alim ulama kepada kita. Ini yang jarang disampaikan. Mudah-mudahan waktu kita diberi oleh Allah pada malam ini kita bisa sabar, dan pada malam ini enggak buru-buru minta bubar. Saya yakin dan sangat percaya Bapak tidak akan dapatkan pengajian ini di mana-mana majelis ilmu. Kalaupun dapatkan, saya khawatir dia tidak menyampaikan secara lurus.
Karena pengajian ini, tadi saya katakan sama Pak Rizal, nanti antum nilai, kalau seandainya konten ini tidak cocok masuk ke YouTube, tidak usah dimasukkan ke YouTube. Ya, kenapa? Ketika kita mengaji tentang menjadi ahli tauhid di akhir zaman, akan banyak yang kebakaran jenggot. Kalau dia punya jenggot, akan banyak yang merasa kepanasan pantatnya. Sebab apa? Ada uraian-uraian di sini yang pada realita akhir zaman ini kita temukan sangat telak, Pak. Telak sekali. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini. Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang sedang murtad di antara kamu. Jadi walaupun kita sudah orang beriman, Pak, apa tidak mungkin kita akan murtad dalam nyatanya ayat? Mungkin. Atau nanti murtad saat Dajjal keluar, sepertiga umat Nabi ini akan sujud menyembah Dajjal. Sepertiga umat Nabi akan sujud menyembah Dajjal. Dan Nabi mengatakan, mayoritas yang akan sujud kepada Dajjal dari umatku nanti di akhir zaman, saat Dajjal itu keluar, saat Dajjal itu sampai ke kota-kota kamu, dari umatku mayoritinya adalah kaum wanita. Sangat dahsyatnya tarikan kemurtadan dan kekafiran di akhir zaman. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, siapa saja yang murtad di antara kamu daripada agamanya. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman, maksudnya menjadi mukmin sejati di akhir zaman. Kaum muslimin, orang yang beriman pada hari ini tidak seenak orang yang beriman di zaman Nabi dan para sahabat dulu. Sebab apa? Kalau sahabat beriman dengan Nabi dulu enak, sebab lingkungan sudah terbentuk. Pemimpin umat langsung Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum tegak. Seluruh sahabat, seluruh para istri, bahkan warna fikiran seluruhnya warnanya sibghatullah dari langit. Sudah didukung, Pak, oleh lingkungan. Sementara kita hidup di zaman ini, lingkungan betul-betul tidak mendukung. Apa yang disebarkan melalui media-media televisi, media koran, media radio dan sebagainya, seluruhnya dalam rangka menghancurkan mafahimul Islam. Pemahaman-pemahaman Islam ini digembosi, satu persatu dicukur habis, sehingga orang ingin mengamalkan Islam pada akhir zaman ini merasakan bagaikan sedang menggenggam bara yang hidup menyala. Digenggam, tangan terasa hangus. Sementara kalau dilepaskan, berarti dia melepaskan Islamnya. Pilih yang mana? Maka Nabi menghargai orang yang istiqomah mempertahankan iman di akhir zaman dengan penghargaan yang teramat sangat tinggi. Kata Nabi, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Saat itu beliau sedang kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatnya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Nabi mengatakan, bukan. Kalian adalah sahabat saya. Saudara saya yang nanti datang di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat saya kalau kalian melihat saya. Mereka tidak pernah menyaksikan mukjizat turun. Lah kalau kalian menyaksikan mukjizat turun. Mereka tidak pernah berperang bersama saya, sementara kalian berperang bersama saya. Artinya kalian enak, ada apa-apa sedikit ya Rasul, ada apa-apa sedikit ya Rasul. Lah sekarang kalau kita ada apa-apa, kemana kita mau melapor, Pak? Hah? Siapa teladan kita yang pasti hari ini? Ada enggak? Enak kalau zaman sahabat didukung oleh lingkungan yang memadai. Istilahnya daulah
Islamiyah yang menjalankan syariat Islam sepenuhnya dipimpin oleh Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lah kalian ini sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya itu adalah yang datangnya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat saya, mereka tidak pernah menyaksikan mukjizat saya, wahyu turun, mereka tidak pernah berperang bersama saya. Tapi kata Rasulullah, eratnya mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, cinta mereka kepada saya dan iman mereka kepada Islam ini seperti kalian hari ini. Maka nilai amalan satu orang dari mereka pada saat itu sama dengan 50 orang kalian hari ini. Sahabat merasa nggak percaya ini, merasa nggak percaya mereka. Ya Rasulullah, khamsina rajulan minna am minhum. Ya Rasul, 50 orang dari kami atau 50 orang dari mereka pada saat itu? Nabi mengatakan bal minkum, 50 orang dari kalian. Satu orang kita hari ini Pak istiqomah seperti istiqomahnya sahabat di zaman Nabi, berpegang erat dengan kitabullah dan sunnah Rasul seperti mereka berpegang erat dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, nilainya sama dengan 50 nilai amalan para sahabat. Gitu loh Pak. Yang mobil khusus adalah masalah iman. Kaum muslimin yang kami muliakan, seseorang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baru sah dianggap dia beriman apabila imannya itu kering dan sunyi, sepi daripada syawaibu syirk, daripada kotoran-kotoran kesyirikan, dan iman itu terbina dari tauhid yang bersih daripada syirik. Seseorang baru dianggap bertauhid kepada Allah. Yang pertama, apabila dia percaya Allah itu ada dan Allah itu maha gaib. Yang kedua, dia percaya Allah itu ahad. Yang ketiga, dia mentauhidkan Allah dalam segi rububiyah, dalam segi uluhiyah, dalam segi asma wa sifat. Yang keempat, dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Barulah dia dianggap sebagai seorang ahli tauhid. Saya ulangi pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Yang pertama apa tadi? Dia percaya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan Allah itu gaib. Yang kedua, dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ahad. Yang ketiga, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, yaitu tentang masalah, dia tauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah, dan dia tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma wa sifat. Ya. Barulah yang keempat, ibarat Allah yang kami muliakan, orang ini tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ya. Saat pada diri seseorang terkumpul 4 hal ini, maka barulah dia dikatakan mukmin haqqan, ahli tauhid sejati. Saat terkumpul pada diri seseorang keempat hal ini, baru sah dia dikatakan mukmin haqqan dan ahli tauhid sejati. Halo.
Masyiral muslimin yang kami muliakan. Cukup ya suara saya. Kalau ini diuraikan Pak, satu ini aja yang saya uraikan. Perkara yang pertama saja, ini adalah takhasus saya, spesialisasi saya ketika di Timur Tengah mendalami masalah akidah. Saat saya ada di Tripoli, Libya, saya mendalami masalah tafsir dan dakwah, ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ada, dan bahwa Dia adalah zat yang maha gaib. Kemudian dia percaya Allah itu ahad. Ahad Pak. Bagaimana yang ahad? Qul huwallahu ahad. Bahasa Arab ahad ini apa artinya? Satu. Salah. Hah? Esa ya. Satu bahasa Arabnya adalah wahid. Kalau wahid ada kelanjutannya. Isnain. Tiganya berapa? Salasah. Jadi kalau wahid itu ada urutan berikutnya, yaitu isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah, dan seterusnya. Makanya Allah tidak pakai qul huwallahu wahid, tidak. Menandakan setelah itu ada kelanjutannya, dan Allah itu tidak pantas ada kelanjutan setelahnya. Makanya lam yalid walam yulad, ya. Baik, ahad, satu-satunya bahasa di muka bumi ini yang dalam angka itu tidak ada setelahnya dan tidak ada sebelumnya, hanya di dalam bahasa Arab yang disebut dengan bahasa ahad. Ahad itu Pak, kalau wahid masih ada sebelumnya, sefer. Ya, masih ada setelahnya, yaitu isnan dan seterusnya. Tapi kalau ahad tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Subhanallah, Allah memilih bahasa ya. Hanya bahasa Arab yang punya kosakata seperti ini, yang lain tidak ada. Maka kaum muslimin, kalau dalam bahasa kita, Esa juga bahasa Sanskerta kan? Hah? Esa itu adalah bahasa Sanskerta, maknanya tunggal, satu-satunya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, nggak ada yang lain. Dalam segi apa Allah itu diahadkan? Inilah dia langkah yang ketiga, tauhidkan Allah dalam masalah rububiyah. Tauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah, tauhidkan Allah dalam masalah asma wa sifat. Apa yang dimaksud? Saya ringkaskan saja Pak, anggap saja malam ini adalah summary. Yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah di segi rububiyah, rububiyah ini adalah masdar. Kalimat isimnya adalah Ar-Rabb. Ar-Rabb. Uluhiyah ini adalah masdar. Isimnya adalah Al-Ilah, yang sering kita dengar dengan La ilaha. Iya, Al-Ilah. Kemudian asma wa sifat, inilah dia maknanya teroris. Jadi sebenar-benarnya Bapak Ibu, ayo Bu, sebenarnya menurut Bapak Ibu yang teroris itu Musa apa Firaun? Tapi bagaimana Firaun membalikkan dengan media yang dia miliki bahwa Musa itulah teroris? Sebab apa? Musa ngajak orang kembali lagi untuk menyembah Allah. Sementara Firaun merasa kekuasaannya dicikarawai oleh Musa. Saya memperkenalkan salah satu kosakata kami, bahasa Padang. Masalahnya kalau ada ustaz-ustaz kita dari Jawa, kalau mereka ceramah, mereka memperkenalkan 1-2 kosakatanya, ya sama dong. Ketika saya yang tampil, saya perkenalkan pula. Cikarau itu apa artinya tadi? Udah tepat itu udah. Firaun merasa wilayah kekuasaannya direcokin oleh Musa. Begitu Pak. Dan Firaun bertekad, saya akan bunuh Musa karena dia teroris. Ini bahasa George Bush enggak nih? Bahasa Barack Obama sekarang enggak itu? Coba lihat. Teganya Rusia mengatakan rakyat Suriah yang mempertahankan nyawa dan tanah airnya sebagai teroris, sementara yang membunuh lebih 300.000 rakyatnya sendiri enggak dikatakan teroris. Oleh siapa itu? Oleh Rusia. Justru mereka mengatakan itu teroris. Aneh Pak. Hamas oleh Amerika dan PBB dianggap sebagai teroris. Padahal mereka mencoba mempertahankan kehormatan kedaulatan tanah airnya. Sementara sang Israel, sang agresor, sang penjajah
yang kerjanya membunuh, membantai, membunuh, membantai, membunuh, membantai, membunuh, membantai, tidak satu kali pun kalimat keluar teroris. Jadi mereka yang sekarang ini mengulang bahasa Firaun saja dulu, Pak. Betul tidak? Penguasa-penguasa kafir yang ada di sana itu mengulang bahasa Firaun dulu. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhhira fil ardil fasad. Padahal jelas-jelas yang teroris itu adalah yang membantai rakyatnya sendiri. Firaun, dia yang nyembelihin wanita laki-laki yang ada di Mesir di kalangan Bani Israel. Dia yang tangkap wanita-wanita, lalu bala tentaranya disuruh memperkosa wanita-wanita Bani Israel yang ada. Sementara yang dituduhnya teroris adalah Musa. Padahal yang melakukan teror adalah, Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan. Baik. Sekarang tauhid rububiyah, berikan kepada Allah hak Allah. Bahwa hanya Allah lah yang kita yakini sanggup mengatur seluruh alam ini. Yang hal ini Pak baru sebatas yakin. Yakin dan percaya. Yang ini. Ini gampang nggak kira-kira yang bagian ini? Cukup hanya sekedar yakin dan percaya. Saya yakin, saya percaya. Gampang, toh hanya di sini. Dengan lidah pun bisa, saya yakin, saya percaya. Makanya sepakat seluruh ulama mengatakan tauhid rububiyah ini sekalipun dia menjadi rukun dalam tauhid, tapi dia bukan penentu untuk masuknya seseorang ke dalam surga. Dia bukan penentu untuk selamatnya seseorang dari neraka. Sebab apa? Sekedar yakin dan percaya. Iblis juga sangat yakin dan percaya kepada Allah. Betul apa benar? Betul. Ya. Iblis saja saking percayanya dia, ada apa-apa, iblis pasti mintanya sama Allah. Minta panjang umur pada Allah karena dia tahu cuma Allah yang mampu membuat begitu. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur hamba sampai hari kiamat. Iblis, Pak. Seluruh setan yang ada di muka bumi ini sujud pada iblis. Kesaktian iblis itu Masya Allah. Tapi minta panjang umurnya iblis pada Allah. Kenapa? Iblis sangat yakin, sangat percaya. Hanya Allah yang mampu mewujudkan itu. Lah, minta maaf kaum muslimin, waktu terjadi meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ingat nggak? Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin kita yang ada di tepian, sepanjang tepian pantai Laut Selatan? Apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke tepi pantai, melemparkan sesuatu ke pantai sambil memohon-mohon kepada Nyi Roro Kidul. Selamatkan kami, jangan sampai kami ditimpa musibah tsunami. Lindungi kami. Setelah itu rumah mereka diberi tanda khusus. Ya, pertanda bahwa kami telah memberikan sesajen kepada engkau. Kami telah berdoa kepada engkau. Muslim, muslimah. Iman apa yang mereka punya kaum muslimin? Iblis saja minta selamat pada Allah. Iya. Ini namanya akidah acakadul. Paslah kalau Allah berfirman dalam surat Yusuf. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan hamba-hambaku memang beriman kepadaku. Cuma iman mereka bercampur dengan kesyirikan. Ini yang kita cemas tuh Pak. Allah mengakui hamba-hambaku percaya kepadaku. Mereka beriman kepadaku. Tapi iman mereka bercampur dengan kesyirikan. Allahu Akbar.